5, 4, 3, 2, 1 tutup pintu. Yes. Oke, halo semuanya, kembali lagi di podcast Faith and Future bersama Lisbeth di sini. Dan yang pasti hari ini Lisbeth kesendirian karena di sini Lisbeth ditemenin oleh dua teman Lisbeth, yaitu Mini. Halo, ada siapa di sini? Reva. Oke, yang pasti kita bakal bahas seru-seruan banget hari ini. Kita akan ada beberapa topik ya. Yang pertama, kita adalah sebagai anak muda, betul kan, semua masih anak sekolahan dan gak menutup kemungkinan sama sekali kalau kita tuh bakal berbuat dosa atau kayak jatuh dalam dosa, betul gak sih? Betul. Kayak kita gak mungkin lepas dari yang namanya dosa karena namanya juga manusia, betul? Tapi kita bisa menjaga itu. Sekarang topik yang pertama adalah kita bakal bahas tentang pergaulan bebas di antara remaja-remaja kayak kita nih, teman-teman. Jadi gue mau bahas satu kasus nih yang sebenarnya cukup viral tahun lalu, tapi gue nggak tahu kasusnya sekarang udah kemana, kayak udah selesai. Jadi ada seorang artis gitu ya, dia sering party, DJ segala macem, dan tiba-tiba mengandung saat udah 9 bulan baru kebongkar gitu. Kayak kaget gak sih? Terus sekarang anaknya udah kayak gede, dan gede maksudnya kayak masih bayi tapi ya, udah gede berapa gitu, tapi kayak nggak ada bapaknya, bayangin. Jadi tanggapan lu gimana? Lu tahu kan kasus itu? Tahu. Iya. Namanya ya itu. Iya. Tanggapan gue mungkin gini. Gue dulu atau lu dulu? Gue dulu. Lu deh. Tanggapan gue yang pertama itu mungkin karena pergaulan bebas itu, jadi dia ingin melakukan hal-hal yang bebas juga. Betul. Nah, alasan dia melakukan pergaulan bebas itu mungkin yang pertama faktor keluarga, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor mungkin teman-temannya juga. Iya. Nah, untuk faktor yang keluarga itu mungkin kurangnya kasih perhatian dari keluarganya, betul. Atau enggak. Yang kedua itu dari lingkungan seperti ya kan teman-temannya tuh suka DJ, suka party gitu kan. Iya. Terus diajak lah misalkan gimana, dianya kan iya aja karena kurangnya kasih sayang juga gitu. Mungkin karena teman-temannya juga pergaulannya ya mungkin begitu, suka DJ, terus pergaulan bebas itu diwajarkan malah. Iya, padahal kan nggak boleh. Gitu iya, ya. Di masa di zaman sekarang tuh udah parah banget sih. Nah, gila banget sih menurut gue. Kalau menurut gua sih dari sisi agama sih ini termasuknya manusia, kita tahu kan manusia itu kan pasti mengejar yang namanya itu kesenangan dunia. Tuh. Nah, kita harusnya mengejarnya itu namanya damai sejahtera yang daripada Tuhan, bukan damai yang diberikan oleh dunia ini. Nah, sama seperti ini pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini adalah kesenangan yang diberikan oleh dunia. Nah, kesenangan ini hanya sesaat. Iya, nah, kemudian pergaulan bebas ini juga itu melanggar perintah Allah yang ke-7, yaitu jangan berzina. Nah, maka dari itu kita sebagai remaja juga harus mulai untuk mengerti tentang firman-firman Tuhan, melawan firman Tuhan, dan juga mendapatkan edukasi yang lebih baik lagi. Betul banget. Emang udah parah banget sih perzinahan zaman sekarang, kayak bahkan bukan cuma lingkungan yang udah tua-tua, bahkan dari SMP banyak itu SD juga mungkin ada, tapi kayak nggak ada yang tahu gitu. Atau bahkan bukan cuman perzinahan, percabulan atau kayak pemerkosaan, walaupun kayak parah banget sih menurut gue, walaupun dari satu pihak atau dua pihak, karena emang cuman Tuhan guys yang bisa ngasih damai sejahtera yang abadi gitu, kekal. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, ada ada minuman nih. Gue udah sediain. Ini ada Cimory guys. Cimory fresh milk. Kita ini enak banget sih. Sambil minum ya guys, biar nggak terlalu tegang. Karena topik pembahasan hari ini lumayan dalam ya. Di Alkitab tuh sebenarnya udah banyak sangat menekankan tentang perzinahan, kayak itu adalah satu dosa yang menurut Alkitab tuh emang fatal banget gitu. Di Alkitab tuh bilang ya, kalau misalnya jangan sampai sesat karena pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan kita yang baik, bahkan dari kita yang polos gitu. Oke, topik selanjutnya kita akan bahas, ada yang tahu tentang apa? Tentang apa ya? Yang lagi rame di sini apa ya? Tahun ini ada gebrakan baru, yaitu ada artis juga nih. Sebenarnya bisa dibilang lingkungan artis tuh lumayan serem ya guys, kayak dikit-dikit kasus, dikit-dikit hoax. Jadi kita akan bahas tentang hoax yang ada di lingkungan remaja kayak gini gitu. Apakah kalian tahu kasus artis yang tiba-tiba meninggal di apartemennya?
Kayak baru-baru ini. Tahu nggak? Oh, yang rame itu yang Oh, yang itu, yang pacarnya iya. juga lagi bikin streaming tuh sekarang tuh. Oh ya? Iya. Aduh, kalau streaming gue nggak tahu tuh. Tapi kalian tahu kasus yang tabung gasping itu? Tahu dong. Iya kan, gue juga itu kayak bahkan mulai dari satu orang artis itu aja bisa menimbulkan ke artis-artis lain kayak Betul. itu ada barang pink aja dikiranya whipping gitu ya. Iya, padahal sih ada aja. bukan. Padahal aku lihat ada nih suatu video TikTok, yaitu tuh bikin video tapi belakangnya cuma tabung, tapi bukan warna pink. Tapi dikira itu whipping, padahal itu Iya. apar. Padahal tabung LPG juga bisa. Iya, tabung LPG juga bisa. Yang Itu warna pink. emang gila banget sih kayak apa? Santai dulu. Santai. Bisa juga dikira kan whipping pink gitu kan kayak tabung gitu, ternyata tumbler juga bisa. Iya itu juga. tumbler Ada tumbler pink bisa. Gila banget sih kayak netizen tuh terlalu menyimpulkan kayak yang mereka lihat padahal belum tentu benar, nggak ada pernyataan bahkan dari pihak yang berwenang polisi gitu atau gimana gitu. Kayak apa tanggapan kalian tentang kasus kemarin? Kayak meninggal itu kan karena depresi gitu mungkin ya, atau karena bunuh diri tuh nggak ada yang tahu. Atau tentang whipping itu yang viral apa gitu kita kayak gue juga nggak ngerti Iya, gitu nggak ngerti. ya. Ngerti Waktu gitu pas kan. tiba-tiba si artis ini meninggal, aku juga kaget. Iya. Kirain Iya. tuh kan katanya ada riwayat penyakit jantung. Iya. Nah, ternyata ditelusuri deh si pacarnya juga diinterogasi. Tapi banyak netizen itu tuh kayak polisi tuh nggak guna lah ngapain ngurusin gitu-gitu, Iya. kayak bikin-bikin hoak. Nah, ternyata polisi nyelidikin itu gegara ada kandungan kemek menggunakan narkotika dari Iya. whipping itu. Jadi sebenarnya masalah sendiri juga gitu ya. Tuh. Kayak ada yang nyalain pacarnya, keluarganya atau kayak tekanan dari mana tuh terlalu menyalahkan gitu. Padahal belum tahu faktanya. Iya. Padahal kita kayak butuh sesuatu yang udah jelas emang udah dinyatakan kalau misalnya itu tuh terjadinya gimana, betul gak sih kayak. Jadi gimana nih kalau misalnya tentang hoax yang ada? Kalau tentang hoax gini sih pastinya sangat menyimpang ya dari firman Iya. Tuhan juga perintah Tuhan ya. Nah, kembali lagi ke awal yaitu perintah Tuhan. Yang ke 9, jangan memberi kesaksian palsu. Nah, iya. itu dia. Iya Nah, benar-benar. jadi kita sebagai remaja ini harusnya mencerna dulu berita yang kita terima. Kita cari tahu, ini beritanya asli nggak nih? Dari mana nih awalnya nih? Kita cari tahu, baru kita sebarkan. Bukan sekaya netizen sekarang kan kalau melihat dikit, oh ini nih orangnya pakai ini nih, betul banget. kita sebarin gitu. Harusnya jangan gitu. Kalau lu gimana? Menurut gua mungkin netizen sekarang tuh lebih ganas ya kata aku sih. Karena sosial media itu di Indonesia tuh tidak dibatasin, jadi kayak tidak ada apa ya hukuman gitu kan. Walaupun ada undang-undangnya tapi kayak kurang ini nih. Kurang Jadi tegas. ya kurang tegas. Jadi netizen tuh makin liar kayak membuat stigma apalagi tentang pemerintah. Itu sering banget, apalagi hoax itu udah pasti sering banget. Hoax selebgram juga pasti ada loh. Banyak banget itu. Iya itu makanya kayak hoax. udah meluas banget gitu ya. Betul. Tapi cuma satu yang ingin kita tekankan di sini yaitu kayak damai sejahtera yang kita dapetin cuma bisa dari Tuhan benar-benar gitu sih. betul banget. Kayak dunia ini bahkan di lingkungan remaja seperti kita walaupun teman-teman kita bikin kita seneng itu bisa kayak cuman sementara gitu, temporary kayak cuman Tuhan gitu yang bisa kayak dan jangan sampai kita menyimpang dari firman yang udah Tuhan buat. Jangan sampai kita itu nggak nurut gitu sama firmannya, itu malahan kita kayak jatuh ke jurang maut sendiri cuman karena dilengsarkan sama dunia ya. Betul sih. Oke, sebenarnya itu aja topik yang mau kita bahas kali ini. Mungkin dari kalian ada yang mau kasih gitu kata-kata hari ini guys? Kata-kata apa ya? Aduh, Saya dulu. kamu dulu deh. Mungkin kata-kataku bentaran aja gini. Masa muda itu masih panjang ya, hidup masa muda itu masih panjang. Buatlah masa muda itu tuh dengan menyenangkan, jangan berbuat hal-hal yang menyimpang. Selalu berdoa, selalu fokus kepada Tuhan. Terus juga selalu berteguh pegang firman dan jangan selalu langsung percaya pada berita-berita. Jadi harus mencerna terlebih dahulu. Begitu. Betul banget, asik banget sih. Oke, Kalau dari gua kasih ayat aja deh. Filipi 4 ayat 8. Di situ kita diajarkan untuk memikirkan semua yang benar, mulia, adil, suci dan manis didengar. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus tuh mau agar kita selalu memikirkan yang baik
buat Tuhan, yang enak didengar oleh Tuhan, bukan kayak hoax-hoax, terus perzinahan dan lain-lainnya gitu. Oke, gue Lisbeth. Gue ini, gue Revan. Kita pamit undur diri. Dadah.